Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, cerita ini dipakai sebagai juga simbol pemanggilan Paus Fransiskus, di mana dia mengidentifikasikan dirinya seperti Santo Matius yang dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan bukan saat dia sudah menjadi orang yang suci, tetapi dia sedang ada di rumah bea cukai. Dan rumah bea cukai itu dia artinya memajaki orang-orang bangsanya sendiri dan menjadi budak bagi bangsa Romawi. Itu adalah sebuah dosa besar. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat dosa-dosa dari Matius. Dia malah memanggil Matius untuk mengikuti dia, dan Matius dengan segera pergi meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Dikatakan di Amsal bab 24 ayat 16 bahwa bahkan orang benar jatuh 7 kali, dan tetapi orang itu bangkit kembali. Bangkit karena Tuhanlah yang memulihkan dia. Kita tidak perlu takut akan ketidaklayakan kita, kedosaan kita. Saat Tuhan memanggil, jangan kita takut dan menolak, karena melihat betapa kurangnya kita, betapa tidak layaknya, dan betapa berdosanya kita. Kalau kita tunggu sampai kita sudah menjadi benar, sudah menjadi suci, kita tidak akan pernah bisa menjawab panggilan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Ia memanggil orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang benar. Saya pun sendiri
merasakan itu saat saya mendengar panggilan Tuhan kira-kira 13 tahun yang lalu. Saya merasa benar, betul-betul kekurangan dan ketidaklayakan saya dan segala dosa saya di masa lalu. Tapi ada sebuah berkat, rahmat, ada grace yang membuat saya berani seperti Santo Matius untuk menjawab, "Ya Tuhan, saya akan ikut Engkau dan saya akan pergi segera." Bagaimana dengan Anda, kita semua? Jika kita mendengar Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengikuti Dia, apakah kita terus mau fokus pada diri sendiri atau kita mau lemparkan pandangan kita kepada Tuhan kita, Sang Tabib yang sungguh luar biasa, Dia yang mampu memulihkan kita. Jika Dia memanggil kita, Dia akan memampukan kita. Ya, Dia akan melengkapi kita, Dia akan membersihkan kita, sehingga kita mampu mengikuti Dia kemanapun Ia pergi. Ada sebuah lagu yang sering saya nyanyikan. Lagu ini sudah cukup lama. Judulnya Sejauh Timur dari Barat. Ini mengingatkan bagaimana Tuhan sungguh bermurah hati. Dia melemparkan segala dosa-dosa kita seperti dari timur sampai barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dan terpujilah namanya yang kudus.